Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Apakah semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Wala, alhamdulillah. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah ada di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Masya Allah. Jadi, seperti yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Namun, sebelum Ibu memaparkan apa itu teks deskripsi, apakah ada di antara kalian yang bisa jelaskan apa itu teks deskripsi? Ya, Anak Putri, silakan. Oke, betul sekali ya yang disampaikan oleh Nak Putri tentang tes deskripsi. Kita berikan tepuk tangan untuk Nak Putri. Baik, anak-anakku sekalian, silakan lihat materi tentang teks deskripsi yang telah Ibu tampilkan. Jadi, teks deskripsi adalah tulisan yang menjelaskan secara rinci karakteristik fisik, visual, atau sensori dari suatu objek. Tujuannya adalah membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas tentang objek yang dijelaskan dalam pikiran mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu ciri-ciri dari tes deskripsi. Kita lihat pada materi yang telah ditampilkan. Yang pertama dari segi tujuan, yaitu menjelaskan objek dari sudut pandang penulis dan melibatkan 5 indera. Nah, tujuannya agar pembaca dapat membayangkan objek tersebut seolah-olah mereka mengalami sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dari segi objek. Objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus. Dengan kata lain, disebut personal atau individual. Dan yang ketiga yaitu dari segi isi. Isi teks deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap tentang objek yang dijelaskan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari teks deskripsi. Yang pertama yaitu identifikasi. Jadi, struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi, berisi pengenalan objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi, memberikan perincian tentang kondisi objek mulai dari wujud, fisik, ukuran, lokasi, suasana, dan lainnya. Kemudian yang terakhir simpulan. Nah, simpulan ini berisi penjelasan lebih rinci dari teks deskripsi. Kemudian ada pun langkah-langkah dalam membuat teks deskripsi, yaitu yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Pilih sesuatu yang ingin Ananda sekalian gambarkan secara rinci, bisa berupa tempat, orang, benda, hewan, ataupun suasana. Pilihlah objek yang menarik dan Ananda sekalian ketahui dengan baik agar bisa dijelaskan secara lebih mendalam. Kemudian yang kedua yaitu membuat judul yang sesuai. Judul harus mencerminkan isi dari teks deskripsi tersebut dan menarik perhatian pembaca. Judul yang baik membuat pembaca ingin tahu lebih banyak tentang isi dari teks deskripsi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu membuat kerangka karangan. Buatlah rencana penulisan ataupun poin-poin penting yang akan dijelaskan. Nah, hal ini membantu agar tulisan Ananda sekalian lebih terstruktur dan tidak keluar dari topik pembahasan. Kemudian yang keempat yaitu menata kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi. Tulis dengan urutan yang logis. Umumnya paragraf deskripsi ini terdiri dari yaitu kalimat utama yang menjelaskan inti objek, kalimat penjelas yang menguraikan rincian dari objek. Kemudian yang kelima yaitu menulis secara rinci objek yang dibahas. Jelaskan objek secara lebih detail, termasuk warna, bentuk, ukuran, suara, bau, ataupun kesan yang ditimbulkan. Gunakan panca indera untuk mendeskripsikan seolah-olah pembaca ini merasakannya secara langsung. Kemudian yang keenam yaitu menggunakan variasi kata yang menarik. Gunakan kosakata yang
kaya dan tidak monoton. Kemudian hindari pengulangan kata yang berlebihan dan pilih kata-kata yang bisa memperjelas dan memperindah teks deskripsi tersebut. Perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Dari gambar tersebut, ibu akan menggambarkan suatu teks deskripsi. Dari gambar yang sedang kita lihat, ibu beri judul untuk teks deskripsi yaitu kipas angin meja kosmos 12 LDA. Nah, kipas angin ini berwarna hitam elegan dengan desain modern dan kokoh. Memiliki 3 baling-baling besar yang terlindungi oleh jeruji besi berbentuk lingkaran. Kipas ini mampu menghasilkan hembusan angin yang cukup kuat dan merata. Di bagian bawahnya terdapat 5 tombol pengatur kecepatan yang memudahkan pengguna untuk menyesuaikan hembusan angin sesuai kebutuhan mereka. Merek Cosmos yang tertera pada bagian tengah dan dasar kipas yang menunjukkan kualitas produk yang terpercaya. Kipas ini cocok digunakan di ruangan kerja maupun kamar tidur karena memiliki ukuran yang praktis dan suara yang cukup tenang. Nah, itulah tadi contoh yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya pembelajaran ini Ibu alihkan kepada Ibu Nadia. Untuk Ibu Nadia dipersilakan. Baik anak-anakku semua, tadi kalian telah mendengarkan penjelasan dari Ibu Intan mengenai materi teks deskripsi. Tadi Ibu Intan telah menjelaskan mulai dari pengertian sampai ke contoh teks deskripsi anak-anak. Sejauh ini, apa kalian sudah paham mengenai apa itu teks deskripsi? Alhamdulillah, Ibu senang ya mendengarnya kalau kalian sudah memahami terkait teks deskripsi. Di sini Ibu mau memberikan kalian sebuah tugas untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai teks deskripsi. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang bagian kanan sampai ke akhir, kelompok 1. Yang bagian kiri sampai ke belakang kelompok 2 ya. Di sini Ibu akan memperlihatkan kalian sebuah gambar. Di gambar itu kalian akan berdiskusi bersama teman kelompok kalian untuk mendeskripsikan gambar tersebut sesuai dengan pemahaman kalian terkait apa itu teks deskripsi. Kelompok pertama silahkan pilih gambar yang ada. Mau pilih gambar yang mana? Oh, kelompok 1 mau pantai ya. Oke, kelompok 1 bisa berdiskusi mendeskripsikan gambar pantai di atas ya. Kelompok 2 berarti taman ya. Baik anak-anak, karena kalian sudah memiliki gambar yang mau dideskripsikan, sekarang Ibu kasih kalian waktu 15 menit untuk mendeskripsikan gambar tersebut bersama teman kelompok kalian. Silahkan. Kelompok 1, bagaimana? Apakah ada kendala dalam pengerjaannya untuk mendeskripsikan gambar tersebut? Alhamdulillah aman ya. Kelompok 2 juga ya. Sekarang kalian lanjutkan diskusi ya, karena kalian masih punya waktu sebanyak 3 menit. Baik anak-anak semua, karena waktunya sudah cukup, sekarang Ibu minta salah satu dari perwakilan setiap kelompok untuk naik mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Mau siapa dulu? Kelompok 1, kelompok 2? Kelompok 2, oke silahkan. Baik anak-anak, tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 2. Sekarang giliran dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tepuk tangan anak-anak untuk hasil dari kelompok 1. Sekarang kita tepuk tangan untuk keberhasilan kalian semua. Ibu sangat mengapresiasi karena kalian sudah berhasil memahami apa itu teks deskripsi dan kalian sudah berhasil untuk mendeskripsikan sebuah gambar ya. Sekarang, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya. Ibu anggap kalian semua sudah paham karena kalian juga sudah bisa mendeskripsikan sebuah gambar. Baik, sampai di situ saja anak-anak pembelajaran kita hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan. Ibu harap kalian tetap
Semangat untuk tetap belajar ya. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih.